Ini penting kita hayati surah Ali Imran ayat yang ke-159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. Dan dengan rahmat Allah lah hendaknya kalian bisa bersikap lemah lembut. Dengan rahmat Allah bersikap lemah lembut, artinya dengan cinta. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika kamu berhati keras, kasar, mereka akan menjauh, lari. Nah, sholat, ya mas sholat tetap. Kalaupun agak nadanya ditinggikan sedikit, sholat bukan pakai nafsu, tapi betul-betul atas nama cinta untuk kebaikannya. Dalam hal apapun, apalagi dipraktekkan dengan contoh. Ayahnya memang rajin membaca buku, ibunya luar biasa benah, itu nanti dilihat. Nyapu dilihat. Pendidikan yang amat sangat luar biasa, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, pendidikan yang diberikan kedua orang tua kepada anaknya. Ya, makanya sampai ridha Allah fi ridha walidayhi. Allah karim. Penting kalau kita berhati keras, kasar, bersikap yang membuat tidak nyaman, tidak dengan lemah lembut, lari. Begitupun apalagi untuk di sekolah para guru. Kalau dari hati asyik, nikmat, pelajarannya dapat. Jangan sampai guru juga hanya mentransfer ilmu, dilihat oleh muridnya, oh kurang baik akhlaknya, ini nggak mendidik namanya. Untuk itu maka penting fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi poinnya, kita dalam hal apapun harus pakai hati dan kita mohon senantiasa petunjuk dari Allah, karena fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah lah kalian bisa bersikap lemah lembut, saling berkasih sayang. Tadi saya banyak terinspirasi dari Pak Imam kita. Waktu berdoa saja, orang tua, indahnya Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami. Tadi waktu baca surah Al-Furqan ada ayat tersebut. Rabbana hab lana, wahai Tuhan kami, berilah pada kami min azwajina, pasangan hidup,
wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan yang apa? Qurrata a'yun, yang menyenangkan mata hati. Anak Adam kita pun harus pakai hati mendidiknya dengan cinta. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan ya Allah kami bisa memandunya di jalan takwa. Memandu ke jalan takwa harus dengan teladan. Itulah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jikalau terjadi kita sudah berusaha dengan lembut, kita sudah berusaha dengan baik, kita sudah berusaha dengan penuh kasih sayang, kita upayakan tidak dengan kasar, dengan baik-baik saja, belum juga sesuai harapan, baik dalam rumah tangga, kalaupun kita mengajar ataupun mendidik ataupun berdakwah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan. Bukan hanya itu, mohonkan ampun. Karena Rasulullah SAW saat berdakwah di Taif ditimpukin, ya Allah, yang bersyahadat hanya satu, Dasim namanya, penjaga kebun anggur, ditimpukin. Kita tahu kisah ini, malaikat yang Allah takdirkan gak diberi nafsu. Luar biasa. Kalau Rasul inginkan kala itu, ingin dihancurkan gunung-gunung sehingga yang menyakitimu, wahai kekasih Allah, tidak tahu kau kekasih Allah, diperlakukan sedemikian, ditimpukin lagi dakwah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Innaka la tahdi fa innahum la ya'lamun. Dia memang belum diberi hidayah dan dia tidak tahu. Tetap Rasulullah positive thinking, tetap Rasulullah artinya memaafkan dan bahkan mendoakan. Kata-kata itu doa, boleh jadi nanti anak keturunannya yang akan mendapatkan hidayah bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti sampai sekarang kota Taif, Allah karim, penduduknya muslim. Nah, ini kan jarang ya dipraktekkan ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan anak-anak kita, maafkan kita dakwah yang menjengkelkan kita, mohonkan ampun ya Allah. Karena mereka kan nggak tahu. Kalau nggak tahu, salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Luar biasa dakwahnya Rasulullah SAW. Karena dengan cinta diludahi. Yang meludahi sakit Rasul Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali jenguk, membawa Rasul dengan cinta, mendidik, langsung praktek, didatangi. Ini saya ulang-ulang lagi, kisah Rasul menyuapi orang buta dengan cinta, praktek, dengan penuh kelembutan nyuapinnya juga. Hingga saat beliau sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Siti Aisyah,
radhiyallahu anha. Apa yang sudah dilakukan Rasul, aku teladani, aku semua ikuti. Jikalau ada yang belum pernah aku lakukan, kabarkan wahai Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang Rasulullah SAW jelang sore menuju pasar menyuapi orang yang buta. Aku buatkan makanannya. Kalau demikian halnya, hari ini buatkan, aku ingin lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu kisahnya ya. Ringkasnya, dijumpailah orang yang buta ketika disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2-3 kali suapan, stop, kata orang buta tersebut. Kenapa? Berbeda yang menyuapiku ini tidak seperti biasanya. Sesungguhnya siapa Tuhan? Abu Bakar berusaha, aku yang biasa menyuapimu. Tidak seperti ini. Yang menyuapiku, yang setiap hari menyuapiku, tidak seperti ini. Dia lembut. Hatiku pun nyaman, lembut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gak tahan menangis, seolah aku udah kurang lembut kayak apa ini. Akhirnya betul, aku bukan yang biasa menyuapimu. Lalu mana yang biasa menyuapiku itu? Dia telah kembali ke hadirat Allah. Dia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkaget-kaget orang buta itu. Kenapa? Saat sedang menyuapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang buta tersebut karena tidak tahu Rasul yang sesungguhnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang akhlaknya begitu mulia, begitu agung. Saat sedang menyuapi Rasulullah SAW, orang buta tersebut ngomongin Rasul. Wahai Tuhan, ya, kamu tahu nggak Muhammad tuh bla 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 bla. Wah, karena dapat informasinya kayak gitu orang buta. Jadi yang selama ini menyuapiku telah kembali ke hadirat Allah. Aku bicarakan keburukannya di hadapannya, bukan justru selesai besoknya berhenti. Dia tetap datang menyuapiku dengan penuh kelembutan. Oh, menangis dijabat sambil memeluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minta dibimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, ini karena waktunya mendidik dengan cinta, perlu dengan contoh. Inilah Rasulullah syahidah wa mubasyirah, beri berita gembira. Dakwah pun ajak untuk hal-hal yang menjadikan hati nyaman. Kalaupun memberikan peringatan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izat hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan mau'izah hasanah yang baik. Kalaupun terjadi pendapat, ada yang didiskusikan, tetap dengan baik. Kembali kepada surah Ali Imran 159, maafkan dan mohonkan ampun. Kebanyakan kan kalau udah gak sepaham bid'ah gitu.
Banyakan kan kalau udah nggak sepaham, bukan didoakan, malah memburukkan. Justru nggak sadar ketika memburukkan satu dengan yang lainnya, dia tidak dengan cinta, dengan kebencian. Yang berikutnya, kalau kita memaafkan, mendoakan, baru wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan segala urusan. Begini nak, kamu maunya di fakultas ini, kamu maunya di sekolah ini. Berikan pandangan-pandangan yang baik dengan cinta, dengan kasih sayang. Pokoknya nak, nah kalau udah pokoknya tuh, kamu ini dikasih tahu, baru sarjana, udah nggak benar kamu. Dibilangin, wah, ya. Kadang kita ini orang tua merasa berjasa, akhirnya menyikapi anak pun tidak arif lagi, bijak sana. Untuk itu musyawarahnya pun dengan baik, begini, oh ya, tetap dengan penuh kelembutan, tetap kalaupun ada hal yang argumentasinya membuat kita tidak nyaman, maafkan, doakan selalu, ya. Nah, baru kalau sudah seperti itu, akhirnya lahir sebuah tekad. Tekadnya memang kuat. Kalau untuk di keluarga, tekadnya agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang soleh, soleha, bermartabat, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsanya, bahagia, sukses dunia dan akhiratnya. Baru kalau sudah seperti itu, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, kita serahkan semua kepada Allah. Jangan main tawakal saja, nggak pakai kelembutan, nggak pakai cinta, nggak pakai kasih sayang. Jangan main tawakal saja, tapi mengajaknya dengan keras, tidak dengan lemah lembut, dengan penuh kontroversial. Jangan main tawakal saja, nggak mau memaafkan, malah penuh dengan kedengkian, hasad, hasud. Jangan main tawakal saja, doakan. Wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta tuh, Allah cinta dengan hamba-hambanya yang berserah diri. Disinilah mendidik dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, karena kita dilahirkan pun oleh Allah yang Rahman Rahim, dan suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan cinta, saking cinta dan cinta dan cinta kepada umatnya, akhir hayatnya pun ummati, ummati, umat, 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 umat. Berhentikah sampai di situ? As-salat, 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 salat, salat, salat. As-salat ay al-zikr. Hakimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk selalu mengingatku, umatku, umatku, umatku. Pautkan hati selalu pada Allah. Pautkan hati selalu pada Allah. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, mendidik dengan cinta, selalu terpaut hati pada Allah, dan diberikan didikan tersebut dengan penuh rahmat rahim. Didikan dalam rumah tangga, keluarga, betul-betul mendidiknya untuk selalu anak-anak kita pun terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, itulah di dalam surat Luqman ayat yang ke-12.
Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim anishkur lillah, untuk selalu bersyukur pada Allah. Akhirnya hikmah di atas ilmu, hikmah pengajaran dengan penuh teladan, pendidikan dengan penuh cinta, buahnya kita terus selalu bersyukur pada Allah. Kalau sudah bersyukur, maka otomatis terpaut hatinya kepada Allah. Jadi anak-anaknya, nah hari ini mama cuma ada uang sekian, masaknya ini, ayahmu sedang seperti ini, nah ya sudah mah, gak apa-apa, kita bersyukur. Wah asik tuh pakai kita ya. Nah semoga kita yang terpenting lagi mendidik diri kita sendiri dengan cinta. Dengan kata lain, sebagai penutup, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah sebagai Tuhannya. Kita menyelam pada diri kita, ya Allah, sampai detik ini nafas masih berhembus, Allah karuniai kita mata bisa menatap, telinga mendengar, jantung berdetak. Ini semua kasih sayang Allah, cinta Allah. Allah yang maha memberi. Banyak hamba-hambanya yang durhaka, yang tidak menyembah Allah, tetap sebelum nafas sampai kerongkongan Allah beri kesempatan. Luar biasa. Kalau kita menyelam, kita kenal Allah, kan jadi syukur. Ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, maka syukur itu akan kembali kepadanya. Bersyukur saat kita lahir ke dunia, bersyukur kita diberikan pasangan hidup, bersyukur dengan cinta kasih sayang diberi karunia anak, maka mendidik dengan cinta, dengan penuh syukur, hati terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat syukur, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, melihat yang maha memberi, bukan pada pemberiannya. Artinya melihat, mengenal, mengetahui, merasakan Allah luar biasa. Anak amanah, dakwah amanah. Akhirnya selalu terpaut hatinya kepada Allah. Otomatis menjadilah kita mendidik dengan penuh cinta untuk diri kita, keluarga kita, juga karib kerabat, handai tolan, dan tentu sesuai dengan bidang masing-masing, dimanapun, kapanpun, tebarkan kedamaian, mendidik dengan cinta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, berkahi, ridhoi kita. Penting di dalam usai sholat kita selalu mohon rahmat Allah. Dengan rahmat itulah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, kita bisa bersikap lembut, mendidik dengan penuh cinta. Makanya bacalah doa senantiasa yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, rahmati, sayangi kami ya Allah senantiasa dari sisi-Mu. Akhirnya kita pun menebar kasih sayang, termasuk memberikan didikan dengan
cinta dan kasih sayang. Wahai lana min amrina rasyada, dan jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Kalau dalam petunjuk Allah, dalam petunjuk Allah kita segala urusan, termasuk dalam mendidik anak, dari kerabat, andai tolak dalam bidang apapun, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa satu lagi pun, kita pengen terus minta rahmat Allah, jangan sampai berbalik hati kita. Bacalah doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan Kau balikkan hati kami setelah Kau berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, jangan dibalikkan, kita mohon setelah Allah berikan hidayah, minta terus wa hab lana min ladunka rahmah, beri ya Allah senantiasa rahmat dari sisi innaka antal wahhab, sungguhnya Allah Maha memberi. Dalam sholat pun saat duduk antara dua sujud kita sadar banyak hilaf, banyak salah. Rabbi firli, wahai Tuhanku ampunilah aku, warhamni, rahmati, sayangi, minta rahmat lagi itu. Wajiburni, tutup aib kekuranganku. Warfa'ni, minta diangkat derajat oleh Allah. Warzuqni, minta dikarunia rezeki. Wahdini, agar senantiasa dalam hidayahnya. Wa'afini wa'fu anni, berilah ya Allah afiat. Wa'afini wa'fu anni, dan kemaafan darimu. Oh indah Islam kalau kita renungi kembali. Semoga kita satu saat kembali pun atas nama cinta dan kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tertancap kuat dalam benak kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana wa tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.